Taurus, kembali lagi sama gue di Abracadabra. Gue Lucky by the way. Anyway, Taurus rising atau ascendant sign, Taurus moon sign, dan Taurus sun sign. Ya jangan lupa nonton ketiganya tuh. Nah, moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian, dan juga sun sign kalian. Oke. Kita langsung aja ya ke apa sih yang terjadi sama Taurus di bulan Agustus ini. Dan highlight di bulan Agustus ini adalah Mercury retrograde di Virgo ya, dan juga Saturn yang ada di Pisces itu konflik dengan Jupiter yang ada di Gemini. Kita lihat dampaknya apa buat Taurus. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai dan cross voucher. Kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian ya Taurus. Gua akan pakai spread yang bulan lalu karena kayaknya asik tuh. Tema bulan ini Eight of Pentacles, dan minggu pertama The Empress, challenge-nya Nine of Swords. Minggu kedua Eight of Cups, challenge-nya Nine of Cups. Minggu ketiga The Moon, challenge-nya Strength. Minggu keempat The Sun, challenge-nya Nine of Pentacles. Petunjuk atau saran untuk Taurus lakukan di bulan Agustus 2024. Three of Wands. Alright. Under the deck. Seven of Swords. Tema bulan ini kerja, belajar, kerja. Ini energi Virgo, Mercury ada di Virgo ya, yang mana nanti tanggal 15 pertengahan bulan dia retrograde ya. Dan bicara tentang Virgo juga, Venus masuk ke Virgo. Betapa kita ingin memulai ya kan project kita atau membuat project kita tuh sesempurna mungkin kalau bisa kan. Jadi into detail banget ya. Detail banget. Dan matahari juga akan masuk ke Virgo di tanggal 22 ya kan. Nah, buat Taurus tuh apa sih? Ya, buat Taurus itu itu tentang kreativitas kalian, tentang hobi kalian, ya kan? Untuk beberapa dari kalian, ini general reading ya. Kalau kalian butuh personal reading, itu di box description ada link ke WA gue, kalian bahas aja ya. Anyway, di rumah kelima yang mana ada energinya Virgo untuk Taurus ya, itu semuanya tentang anak-anak, tentang asmara, kreativitas, tentang project, ya kan? Tentang hobi kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Temanya adalah belajar dan kerja. Temanya itu. Dan seperti gue bilang tadi ya, Venus masuk ke Virgo. Itu di minggu pertama tanggal 5 Venus masuk ke Virgo. Jadi kita sangat kreatif dan produktif gitulah kurang lebih di minggu pertama ini ya kan. Nah, karena energinya itu. Dan kalian dapat apa? Oh ya, nggak hanya itu, ada new moon di Leo. Buat Taurus itu di rumah ya.
di keluarga, rumah tangga, tradisi, stabilitas emosional yang baru mungkin ya. Karena rumah keempat itu tentang semua yang barusan gue omongin. Stabilitas emosional kita ya. Jadi kalian siap, kalian dapat ini di Empress, ini energi Venus. Karena tadi gue dijelasin ya, Venus di Virgo. Venus di Virgo. Jadi kalian kalian siap untuk melahirkan proyek dan kreativitas baru di rumah. Tuh. Kalian siap melahirkan. Mungkin untuk beberapa dari kalian siap melahirkan anak. Ya. Ada yang siap melahirkan anak. Ayah. Challenge ya. Nine of Swords. Ini kekhawatiran. Ini energi Gemini. Energi Gemini. Dan di Gemini itu di bulan ini ada Mars sama Jupiter di Gemini ya. Masih di sana. Dan dia sextile dengan New Moon di Leo. Sextile itu artinya dia nge-support ya. New Moon di Leo tadi gue juga udah jelasin ya tentang stabilitas emosional di mana, di keluarga, di rumah tangga, di tempat tinggal kalian ya. Itu energi New Moon di Leo ya. Kalian punya semangat baru gitu kan, di rumah kalian gitu, di keluarga kalian, di lingkungan kalian, whatever, kalian punya semangat baru ya. Dan energi Mars dan Gemini, Mars sama Jupiter yang ada di Gemini itu nge-support itu gitu. Nah, Gemini itu di mana sih buat Taurus? Ada di rumah kedua. Rumah kedua itu tentang hal-hal yang sifatnya materi, hal-hal yang sifatnya punya nilai ya, jadi kalian punya semangat baru di rumah mungkinnya untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya mematerialisasikan gitu, mewujudkan gitu, kreativitas di rumah mungkin ya. Nah, tapi kalian punya kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu sebenarnya gini, gue ngeliatnya gini, kekhawatiran itu cuma dualitas sisi lain dari harapan. Kalau kita masih punya harapan, ya kan? Kenapa kita, kalau kita masih bisa berharap, atau ya intinya harapan sama khawatir itu sama lah ya, sama-sama nggak real, bukan fakta, sesuatu yang belum terjadi. Kenapa milih khawatir? Pertanyaan gue, kenapa milih khawatir daripada harapan? Kalau bisa sih, kalau perlu sih nggak perlu memilih juga, jalanin aja gitu loh, tanpa harapan, tanpa khawatir gitu loh, jalanin aja, lakonin aja. Kadang-kadang imajinasi kita berlebihan, ya kan? Kalau yang namanya berharap doangan itu jadinya agak-agak halu, ya kan, terlalu istilahnya bahasanya optimis ya. Ini bahasa yang suka dipakai sama si Virgo nih. Gue kan lebih realistis, padahal dia sangat itu tuh detail oriented dan khawatir. Jadi dia sangat realistis gitu kan. Gue nggak mau terlalu optimis gitu, karena gue harus ngelihat dari sisi yang paling buruknya gitu. Ya nggak salah juga gitu, tapi ya jalanin aja sih. Yang penting jangan terlalu sibuk di masalah gimana nantinya, jalanin aja ya kan. Apapun nantinya ya kan, itu tetap harus kita jalanin kok gitu loh ya kan, mau itu bagus atau jelek. Jadi kekhawatiran kalian dalam melahirkan anak atau melahirkan proyek baru itu membuat kalian agak-agak khawatir, banyak khawatirnya lah gitu. Itu energi di minggu pertama ya. Nah, di minggu kedua kalian dapat Eight of Cups. Eight of Cups, kalian akan meninggalkan apapun itu yang tidak lagi sesuai atau memenuhi kebutuhan
emosional kalian atau yang sudah memang tidak lagi selaras gitu. Kalian akan tinggalkan itu. Nah, ini energi Pisces. Buat Taurus itu adalah teman-teman, lingkungan, ya, network yang memang udah nggak selaras dan nggak sejalan lagi sama kalian, kalian mungkin akan tinggalkan. Bahkan bagaimana cara kalian selama ini berkontribusi terhadap komunitas atau lingkungan sekitar kalian pun mungkin kalian udah lagi nggak merasa sesuai, kalian akan tinggalkan. Ya. Challenge-nya Nine of Cups, tapi menyenangkan, gimana dong gitu. Gimana dong, orang gue suka nongkrong-nongkrong gitu kan sama mereka, gue suka nyanyi-nyanyi sama mereka, gue suka gaya hidup yang seperti itu, ya kan. Challenge-nya happiness itu sendiri. Dan lagi-lagi nih Pisces. Nah. Dan di minggu kedua itu energi Merkuri retrograde di Virgo, ya kan. Jadi itu Merkuri di Virgo aja udah double energinya ya. Nah, retrograde itu self kritiknya ya, self analisanya, yang suka mengkritisi diri sendiri, menganalisa diri sendiri itu lagi tajam-tajamnya tuh. Introspeksinya kuat banget. Ya. Dan mungkin akan ada postpone di situ. Akan ada postpone, ya, keterlambatan, delay, ya. Entah itu perjalanan yang delay, project yang delay, apapun itu ya. Jadi di minggu kedua mungkin akan ada delay. Nah, karena Merkuri retrograde, jadi kita diminta untuk lebih menganalisa lagi tentang apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita create, ya. Karena ini Virgo, itu tentang kreativitas kalian sendiri, seperti apa yang kalian ingin create, project yang kayak gimana, itu coba dipikirin lagi deh gitu, ya kan. Dikembangin lagi sampai kalian benar-benar yakin, itu maksudnya, ya kan. Entah itu beberapa dari kalian ini tentang project, kreativitas, beberapa dari kalian ini tentang anak itu sendiri ya. Untuk punya anak tuh gimana sih? Kayak dalam banget tuh. Kalau punya anak ya. Anyway, energinya itu dah gitu kan. Minggu ketiga itu energinya full moon di Aquarius, purnama di Aquarius. Purnama itu konotasinya adalah ending. Kalau ada ending biasanya ada new beginning, ya kan. Ada yang kelar, biasanya ada yang mulai, kan gitu. Jadi karena ini ada di Aquarius, artinya buat si Taurus ini apa sih? Artinya itu ada di karir, reputasi, long term goal atau visi jangka panjang kalian, dan status kalian sendiri. Nah, jadi ada yang berakhir di situ. Dan kalian dapat apa? Kartunya dapat apa? The Moon. Nah, ada yang terungkap. Sangat emosional. Kalian akan merasa sangat emosional karena kalian harus mengakhiri sesuatu. Ada yang terungkap soalnya. Oke. Dan ininya challenge-nya adalah strength. Ini energi Leo. Dimana kalian diminta untuk kuat dan percaya diri pada diri kalian sendiri. Kalian bisa menaklukkan apapun itu sisi emosional kalian sendiri, ya. Karena challenge terbesar kita adalah diri kita sendiri kan, ya.
kalian kuat kok gitu. Kalau emang ada ending di situ ya, untuk beberapa dari kalian itu bukan masalah ya, cuma pindah doang gitu ya, itu doang, itu juga udah memang gue lepasin gitu, rugi ya udahlah ya gitu. Ada yang mungkin dengan gampangnya akan mengatasinya seperti itu, tapi ini generality lagi-lagi ya. Untuk beberapa dari kalian ini tentang juga ada akhir dari sebuah asmara ya kan, karena ada yang terungkap. Di rumah mungkin ya, karena the moon ini juga bisa dibilang artinya Cancer ya. Cancer ini juga simbol atau mewakili rumah itu sendiri, rumah tangga ya. Rumah bisa juga properti. Dan untuk Taurus ini juga mindset ya, juga mindset kalian yang selama ini mengikat kalian secara emosional, mindset atau pola pikir atau cara berpikir kalian, atau memori-memori yang memang kalian harus tinggalkan mungkin. Anyway, minggu keempat happiness, kalian dapat the sun. Ini happiness, ada keceriaan, ada kegembiraan, ada lapang dada, ya kan? Ada kegembiraan yang jelas ya, dan ada yang terungkap di situ. Nah ini matahari minggu keempat itu matahari meninggalkan Leo masuk ke Virgo, nah, kan ada yang kita lepaskan, pasti ada yang kita mulai, ya nggak? Kan? Karena kita sudah bisa melepaskan sesuatu, biasanya ada yang kita mulai. Selama kita bisa melepaskan atau kita mengakhiri, itu ada yang kita mulai. Nah, ini juga energi Leo juga ya, by the way. Tapi matahari masuk ke Virgo, jadi ada yang menggembirakan di rumah ya. Ini adalah lapang dada sih gue ngeliatnya, lapang dada akhirnya gitu. Dan ini juga buat Taurus, beberapa dari kalian lebih bisa menerima untuk yang mungkin ingin punya anak ya. Untuk beberapa dari kalian ini juga tentang kreativitas dan proyeknya semakin oke, ya kan. Challenge-nya Nine of Pentacles, self-sufficient itu maksudnya independen, mandiri, sendiri gue juga nggak apa-apa gitu loh. Ini single, artinya juga single ya. Kalian akhirnya terlepas mungkin dari apapun itu ikatannya, karena challenge-nya adalah being self-sufficient, menjadi yang cukup, serba cukup. Gue sendiri oke lah, nggak apa-apa ya. Nggak ngerjain sendiri, baiklah, nggak apa-apa, gue sanggup, gue cukup gitu. I am enough gitu. Ini energi Virgo juga ya. Nah tapi di tanggal 29 Venus masuk ke Libra ya. Venus masuk ke Libra. Buat Taurus itu kalian lebih energinya adalah kalian akan menciptakan keharmonisan di dalam kesehari-harian, dalam kebiasaan kalian ya, mungkin di pekerjaan kalian. Kalian akan menciptakan, menjalin hubungan dengan orang-orang sekitar kalian dengan lebih fokus pada keharmonisan itu sendiri. Cakep, gue suka itu ya kan. Dan saran atau petunjuk untuk Taurus lakukan di bulan Agustus ini adalah Three of Wands. Nantikan momen dan saat, jadi kalian lagi nunggu momen yang tepat aja untuk ambil langkah, untuk siap terjun. Ini energi Aries ya, yang kalian sendiri juga belum tahu kapan gitu maksudnya, karena secara energi Aries itu buat Taurus sudah di rumah ke-12, kalian masih belum tahu kapan. Jadi kalian hanya mencoba untuk bersabar dan melihat momen-momen itu kapan tepatnya untuk
libur gitu lah. Alam bawah sadar kalian Seven of Swords. Ini energi yang Aquarius nih, yang suka bisa selingkuh, ya kan, bisa juga ngendep-ngendep, ya kan, ngindik-ngindik gitu kan, sukanya sembunyi-sembunyi gitu, smart ass, smart A gitu, smart A, nggak boleh lah ngomong jorok, smart A gitu. Licik, agak-agak licik ya, agak licik. Ini buat Taurus itu ada di karir, reputasi. Kalian reputasi dan long term goal. Kalian mencoba untuk ngindik-ngindik membangun sesuatu mungkin. Nah, ngindik-ngindik, mengendap-endap gitu, membangun sesuatu. Nah, itu untuk karena kepedulian kalian sendiri sih. Oke. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih udah nonton Taurus.